Bintang tamu kita pada episode kali ini sangat menginspirasi. Siapa dia? Bapak Pendeta Ritson Manyonyo. Beliau mengalami kebutaan sejak duduk di bangku kuliah. Dengan segala keterbatasannya, tidak menjadi penghalang untuk beliau terus berkarya. Walaupun tidak bisa melihat, beliau masih bisa beraktivitas seperti membaca, menulis, bahkan memanjat pohon loh guys. Beliau adalah pendiri Yayasan El Safan Jakarta Timur. Yayasan ini membawa harapan bagi banyak penyandang disabilitas di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan langsung dari Bapak Pendeta Ritson Manyonyo. Shalom sahabat generasi, kembali lagi di program Ruang Positif. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Seorang penyandang tunanetra yang luar biasa dapat menginspirasi masyarakat di Indonesia, terkhususnya generasi muda yang ada. Kalau teman-teman sudah penasaran, mungkin sudah lihat di thumbnailnya juga. Langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Bapak Pendeta Ritson Manyonyo. Shalom Pak Pendeta. Shalom brother. Puji Tuhan. Apa kabar Pak Pendeta? Sehat puji Tuhan. Luar biasa. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mampir ke tempat kami, Ruang Positif. Baik. Ya, siap Pak Pendeta. Dengan senang hati. Luar biasa. Oke, langsung saja Pak Pendeta mungkin bisa menceritakan kepada sahabat generasi, mungkin latar belakangnya Pak Pendeta ini siapa, asalnya dari mana, perkenalan singkat Pak Pendeta, silakan. Baik. Sahabat Ruang Generasi, saya Pendeta Ritson Manyonyo, asli dari Sebidago, lahir di Rumah Orang Bersalin, Tentena. Dulu kan begitu. Ya, 5 Maret 1975. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Ayah Pendeta Pendeta Manyonyo dan ibu adalah Ibu Dariana Ancura. Dan kami lahir tumbuh besar berpindah-pindah karena ayahanda seorang pendeta. Kemudian beliau juga sekaligus seorang politisi, 10 tahun menjadi anggota dewan, dan akhirnya beliau sebagai salah satu pendiri Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sulawesi Tengah di Tentena, dan menjadi rektor beberapa periode. Dan kami adalah keluarga yang melayani, 6 laki-laki, saya anak bungsu, dan kami mengucap syukur bahwa melalui pekerjaan Tuhan dari orang tua, semuanya berjalan sebagaimana mestinya, begitu brother. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, itu perkenalan singkat ya dari Pak Pendeta Ritson Manyonyo. Langsung saja Bapak Pendeta, mungkin teman-teman generasi, sahabat generasi ini sudah melihat ya, dan saya juga sudah sebutkan tadi, Bapak Pendeta Ritson Manyonyo ini seorang penyandang tunanetra yang luar biasa, bisa memberkati banyak tunanetra yang lainnya yang ada di Indonesia. Dan Bapak Pendeta ini mendirikan satu yayasan ya Pak? Ya. Namanya Yayasan El Safan yang ada di Jakarta. Ya, mungkin bisa ceritakan sedikit Pak. Soalnya ada yang penasaran itu bertanya, apakah Pak Pendeta ini sudah tunanetra dari lahir atau pas kapan? Bagaimana ceritanya Pak? Ya, jadi saya tumbuh besar dibaptis di Gereja Moria GKST Tentena, dan kemudian sekolah minggu SD GKST 4 Tentena, SMP Negeri 1 Dongi Tentena, kemudian SMA Kristen 1 Tentena tapi tidak lulus 1 kali. Wah. Pindah di SMA Kristen 2 baru lulus, puji Tuhan. Nah, jadi dalam kurun waktu kurang lebih 18 tahun itu kondisi penglihatan dalam keadaan normal. Wah, normal. Bro Rizky. Jadi semua berjalan dengan baik. Kehidupan remaja, kehidupan pemuda, semua dijalani dengan baik. Dan kalau sudah ada yang ribut di jalanan aspal Tentena, Sangele, Pamona, Sebidago, itu antara lain Ritson Manyonyo. Wah, berarti pembalap juga dulu. Masih ya? ada Jet Colet dulu RC 100. Pada zamannya itu top score. Pada zamannya itu. Waduh. Kemudian mendirikan klub DJ disco. Wih. Ya, jadi saya punya peralatan dulu
bersama rekan-rekan Di Tentena, Pak? di Tentena. Jadi ada pesta dulu, belum ada band, belum ada keyboard, belum ada organ tunggal. Maka kita punya sound system, saya punya lampu-lampu disco, kita rakit sendiri, diundang kemana-mana. Pokoknya kegiatan begitu. Aktif juga di Paskibraka bersama almarhum Tony Pokolose. Kemudian volleyball gitu ya. Semua kegiatan normal, termasuk taburan, minum-minuman keras, dan beraneka macam kejahatan. Waduh. Dulu. Iya, Dulu. Jadi dulu itu kalau mencari siapa yang paling nakal, bukan anak polisi, bukan anak tentara, tapi anak pendeta. Anak pendeta, Pak. Ada kawan-kawan anaknya Pak Tenggarahi, anaknya Pak Pasi, semua super bandel segala macam kejahatan di situ. Wow. Punya latar belakang. Dan akhirnya itu, ya, 93 saya sudah mulai merasakan bahwa ada yang berbeda pada penglihatan. 93 itu Bapak usia berapa di situ, Pak? Masih SMA kelas 2. SMA kelas 2. SMA kelas 2. Kemudian kalau berpapasan pada malam hari naik sepeda motor, cahaya lawan dari depan itu selalu ada pelangi muncul, dilihat. Nah, kemudian kalau masuk rumah seperti ada pelangi di bola lampu pada malam hari. Nah, kemudian bagian kening kiri dan kanan selalu ada seperti ditusuk-tusuk jarum. Kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit GKST, waktu itu masih itu namanya. Kemudian oleh dokter waktu itu ada indikasi tumor otak. Kemudian dirujuk ke Palu, memeriksakan diri di Rumah Sakit Budi Agung Palu oleh dokter Fikri. Dokter Saraf juga masih diindikasi ada tumor otak. Dirujuk ke Surabaya, Rumah Sakit Dr. Stomo. Sampai di Surabaya, di sana saya di scanning. Kemudian kalau zaman sekarang itu MRI. Dan akhirnya bersih otaknya, namun diketemukan jenis penyakit matanya disebut glaukoma. Penyakit yang menyerang saraf mata. Jenis penyakit ini belum diketemukan penyebab utamanya dan juga tidak diketemukan bagaimana cara menyembuhkannya sampai hari ini. Waduh. Sampai hari ini. Akhirnya pulang dari Surabaya, saya kembali sekolah seperti biasanya. Kemudian tidak lulus 94, pindah ke SMA 2 Pak Marola waktu itu kepala sekolah. Diluluskan barangkali, kira-kira begitu. Diluluskan. Ya. Dan akhirnya singkat cerita bersama Bro Elvis Pokolose berangkat ke Makassar, dan sampai di Makassar ingin jadi tentara, mau masuk polisi militer, tetapi ditolak karena masuk di tempat pendaftaran pakai sandal jepit. Diusir. Itu kenapa bisa pakai sandal jepit, Pak? Tidak tahu. Mungkin sudah jalannya Tuhan disuruh begitu, tidak tahu. Pokoknya terjadi begitu saja. Waduh. Pikir kita seperti daftar di STT, kan begitu. Nah, akhirnya Bro Elvis ikut kakaknya, saya ikut kakak saya, dan di Makassar ingin mendaftar di Akademi Bahasa Asing, tetapi sayang disayang hanya bahasa Pamona yang dikuasai, jadi tidak lulus. Dan singkat cerita, paman dari Jakarta, pendeta Dr. Adolf Vencura, berkunjung ke Makassar. Di sana ada ayah dan ibu, dan kakak saya, dia bilang sama saya, "Ritson, namamu sudah ada di Jakarta." Saya bilang, "Apa? Kamu sekolah STT." Oh, berarti bukan pilihan sendiri jadi pendeta. Saya bilang, "Apakah tidak salah dengar?" Wah. Karena saya sudah merasakan penderitaan anak seorang pendeta, minta maaf dengan segala hormat. Gajinya sangat terbatas, pelayanannya sebegitu rupa. Saya ingin menjadi orang kaya, orang sukses, banyak uang. Tidak mau menderita lagi. Wow. Tapi bapak saya bilang, anak saya Ritson, berpuluh-puluh tahun bapak membesarkan 6 orang anak. Sekarang kakak kamu sedang kuliah. Kita hidup sedemikian rupa, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kekurangan. Kakak kamu tidak pernah sekalipun sedikit yang dikirim uangnya, tapi tidak pernah tidak dikirim. Oleh karena itu berangkat, jangan permalukan Tuhan. Wow. Kira-kira begitu, brother. Wow, luar biasa. Berarti jalan masuk ke pendetaan ini benar-benar ya seperti itulah ceritanya ya. Ya. Terus itu berarti masih dalam kondisi normal waktu itu matanya, penglihatannya? Masih normal penglihatan, tetapi ketika di Makassar sebelum berangkat ke Jakarta, satu malam saya di lantai 2, kemudian di teras lantai 2, saya coba melihat ke bawah, entah apa
waktu itu masih merokok, masih minum alkohol kan begitu ya, Iya, iya. masih bandel hidup. Tiba-tiba saya otak-atik mata saya, ditutup mata kanan, tutup mata kiri. Ternyata mata kiri sudah tidak bisa melihat. Iya, tinggal mata kanan. Iya, iya. Saya pikir ada apa, ada sesuatu. Saya panggil kakak saya nomor 5. Dia coba ditutup mata, tetap tidak melihat. Ya, akhirnya kakak saya bilang, kalau kamu mau pulang ke Sabidago, oke, no problem. Tapi kalau kamu mau lanjut, kami akan dukung. Wih. Dan akhirnya dengan kapal KM Kambuna karena tidak mampu beli tiket pesawat, berangkat ke Jakarta dari Makassar. Iya. Luar biasa. Wow. Itu berangkat untuk kuliah. Untuk kuliah. Berarti waktu pertama kuliah mata kiri sudah tidak melihat. Mata ya? kiri sudah tidak melihat dan full beasiswa. Full beasiswa. Kalau tidak beasiswa, tidak mungkin bisa ke sana. Oke. Nah, ketika sampai di Jakarta apa yang terjadi? Masuk kuliah. Ketika sampai di Jakarta, saya tinggal di rumah seorang hamba Tuhan, Pendeta Dr. Benny Nenoharan dan Pendeta Dr. Ana Bilelipu. Saya tinggal di Pulau Mas, Jakarta Timur, dan kemudian saya benar-benar di blender hatinya, di mixer pikirannya, dibolak-balik, diutak-atik dari budaya yang bangun jam 10, yang tidur jam 2 pagi, tiba-tiba harus bangun jam 5 baca Alkitab, kemudian harus tidur jam 10 malam. Oh mama, saya bilang ini hidup apa macam ini? Harus bapel 2 lantai rumah, bacuci dorang pe baju, bacuci oto 3 biji. Pokoknya hidup benar-benar seperti hamba. Yes. Ada penyangkalan diri, Tuhan kayaknya lebih enak di Sabidago. Begitu Sudah ya. sampai di Jakarta. Iya. Bukan senang tapi menyesal. Tetapi saya didatangi oleh seorang penginjil dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Ibu Faot. Saya didoakan, kemudian dilepaskan semua kutuk masa lampau, segala sakit hati, akar pahit, kemudian luka-luka batin, dan akhirnya menerima Yesus Kristus secara pribadi. Ya. Dan dari situlah saya melakukan penyangkalan diri secara bertahap. Membuang rokok, kemudian belajar bangun pagi, belajar dengar firman, belajar menjadi hamba. Harus membersihkan WC tiap hari, mendampingi ibu pendeta pergi ke pasar, pulang harus segala macam. Dan itu mengerikan buat saya. Wow. Puji Tuhan ya, dengan proses seperti itu bisa menjadi Bapak Ritson yang saat ini bisa kita lihat bersama-sama. Bahkan Bapak Ritson ini untuk informasi supaya sahabat generasi tahu, Bapak Ritson ini sudah diundang-undang di TV-TV nasional, di TV One, SCTV dan lain sebagainya. Kalau cari di YouTube itu, dan Bapak ini juga sahabat generasi seorang YouTuber, wah luar biasa. Bisa melihat kegiatan-kegiatan yang bisa sangat menginspirasi kita semua. Langsung saja, apa nama YouTube-nya Pak? Nah, Ritson Manyonyo. Ritson Manyonyo, siap. Nanti langsung di subscribe, ada linknya saya kasih di deskripsi ya. Oke, ya Bapak mungkin lanjut ke pertanyaan Pak. Tadi kan Bapak sudah sampai di Jakarta, sudah sekolah teologi. Terus mata sebelah kiri sudah tidak melihat lagi. Nah, bagaimana Bapak, bahkan di posisi saat itu Bapak bisa menerima Tuhan Yesus secara pribadi, yang memberikan kekuatan itu sendiri. Nah, jadi bagaimana mungkin apa yang Bapak rasakan saat itu sampai Bapak bisa kuat? Karena kondisi itu sungguh sangat tidak enak ya Pak ya. Tadi jadi hamba. Jadi, brother, jadi situasi dan keadaan, mau pulang tidak ada uang beli tiket, jadi semua dipaksa oleh keadaan sehingga kita harus bertahan sedemikian rupa, karena kalau tidak bertahan kita akan dilibas oleh ibu kota metropolitan yang sangat ganas itu. Kemudian kalau kita pulang dengan kekalahan, jadi hanya tekad saja, abu kalau orang Tentena bilang. Dan akhirnya saya mengikuti kuliah, dan lebih sadis lagi di asrama kami dibentuk benar-benar seperti militer. Waduh. Ya, jadi saya pikir pergi ke Jakarta itu akan tinggal di asrama lantai 40, tapi ternyata tinggal di asrama dinding petate. Tahu dinding petate? Dinding papan. Dianyam dari bambu. Masih disuruh tanam pisang, masih disuruh tanam singkong, masih disuruh pelihara ayam, pelihara kolam ikan lele. Waduh. Saya bilang, oh papa,
Banyak itu ikan lele di sawah di Strom Iya, datang ke iya. Jakarta, kenapa Sama harus juga, maju begini? Ah. Nah akhirnya harus tetap bertahan. Tetap bertahan. Apapun itu namanya, demi tekad, demi cita-cita yang besar, passion yang kuat, maka apapun yang terjadi tetap bertahan. Dan akhirnya 98 itu saya selesai KKN di Kabupaten Kerawang. Pulang dari Kabupaten Kerawang, saya KKN dengan saudara saya, rekan saya, Robin Pondete. Dan ketika kami masuk kampus kembali untuk melanjutkan di semester 7, saya sudah kesulitan membaca di papan tulis. Semester 7 berarti? Iya, dan karena sudah kesulitan membaca di papan tulis, kemudian di asrama saya kadang-kadang tabrak teman-teman, kemudian saya masuk got, saya duduk, kadang-kadang duduk di pangkuan orang. Orang-orang berkata, kamu kenapa, brother? Waduh. Ya, ternyata saya curhat dengan kawan saya ini, saya bilang tolong bawa saya ke rumah sakit. Nah, saya dibawa ke rumah sakit di RSPG Cikini, Jakarta Pusat. Di sanalah oleh Profesor Mandang, seorang oftalmolog, dan saya divonis mengalami kebutaan. Waduh. Tinggal 5% penglihatan. Waduh. Dan dia berkata, Saudara Ritson segera cari pusat pengembangan tunanetra agar Anda dapat mengadaptasi diri Anda. Nah, brother, kalau kita dikasih pernyataan seperti itu bisa membuat hidup kita menjadi berakhir. Betul. Kalau profesor bilang, Bro Ritson, Anda dapat hadiah BMW, wah pasti bahagia. Iya. Kita akan call semua orang, kita akan menceritakan rezeki berkat yang kita dapatkan. Tapi ketika kita divonis sesuatu yang tidak bisa lagi diapa-apain, maka satu titik yang sangat paling mengerikan dalam hidup ini. Kenapa? Saya ini hobi baca. Satu hari bisa 3 buku habis saya baca, brother. Bayangkan betapa saya mencintai biji mata ini untuk saya gunakan sedemikian rupa, karena saya bertekad kalau ayah saya hanya sarjana teologi, saya minimal harus master teologi. Bahkan kalau bisa lebih daripada itu. Bukan apa-apa, karena sekali merantau pulang harus menjadi sesuatu. Memang sudah tekad dari awal. Sudah tekad dari awal. Itu, Dan akhirnya saya, karena sudah tidak bisa dapat beraktivitas dan mobile, maka saya drop out, keluar tanpa izin dari siapapun. Karena saya malu, brother. Saya seorang pria, saya malu karena saya mengalami kebutaan. Saya tinggal di kakak sepupu di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, dan di sanalah saya meratapi diri. Saya kehilangan sahabat, tidak ada sahabat yang datang. Waduh. Rekan-rekan kuliah satu kamar, satu ranjang, tak ada yang datang. Satu pun. Waduh. Termasuk sang kekasih. Dia pergi, tak terdengar, nyaris tidak ketahuan di mana tempatnya. Waduh. Jadi semenjak dia tahu, Bapak. Semenjak dia tahu, saya buta. Waduh. Jadi penderitaan itu benar-benar hati kita seperti hancur lebur, luka, dan sebelum ada lagu sakitnya tuh di sini, itu saya sudah duluan merasakannya. Waduh. Kehilangan segalanya, kehilangan pengharapan, kehilangan penglihatan, kehilangan kekasih, kehilangan sahabat, kehilangan saudara. Bahkan saya disindir-sindir waktu tinggal di rumah saudara. Bagaimana sih? Karena mengganggu, merepotkan mereka. Waduh. Ya. Jadi saya pikir Tuhan mau jadi apa hidup ini? Ya, singkat cerita, maka oleh yang punya rumah menghubungi saudaranya berupaya untuk telepon ke kampung di Sebidago, dan tepat pada kerusuhan Mei 98, ibu saya datang menjemput saya. Dan saya dibawa pulang ke Sebidago dengan membawa 1 juta kekecewaan. Waduh. Itu belum selesai kuliah berarti, Pak ya? Belum selesai kuliah. Tidak pulang bawa ijazah, tidak pulang membawa kebahagiaan, tidak pulang dibacakan di gereja. Kan itu kebanggaannya. Iya. Ucapan syukur dari keluarga Manyonyo Ancura atas diwisudanya anak Ritson Manyonyo. Kan biasa begitu. Iya, kebanggaan orang tua. Kebanggaan. Iya. Tetapi saya pulang membawa air mata. Waduh. Dari mereka. Itu berapa lama Pak Pendeta mengalami kebutaan baru dijemput pulang, itu berapa lama di Jakarta, Pak? Kurang lebih hampir 3 atau 4 bulan. 3-4 bulan. Ya. Selama karena orang-orang di Jakarta sudah tidak ada yang mau tampung. Waduh. Termasuk keluarga sendiri. Termasuk keluarga. Waduh. Merepotkan.
Iya. Itu. Karena tidak bisa lagi berjalan sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, kan begitu. Iya, iya, Pak. Mereka merasa direpotkan. Ya. Dan itu buat saya satu pengalaman yang mengenaskan dalam hidup saya. Titik terendah. Paling terendah. Sangat rendah. Sangat rendah. Iya. Sangat rendah. Waduh, terus ibu jemput di Jakarta, pulang Ya. Sawidago pada Pulang akhirnya. Sawidago, sampai di Sawidago, bukan kabar gembira, kemudian satu persatu saudara, sepupu, mama tua, mama ade semua datang Balia. Hanya satu kata yang selalu saya dengar, sabar. Sabar. Datang teman-teman kaum pemuda, Iya, datang guru-guru sekolah minggu, datang komisi wanita, semua hanya bilang sabar. Waduh. Dikasih di tangan 1.000, 2.000. Iya, iya, iya. Sebagai belas kasihan dan perhatian mereka, saya memahami itu. Iya, iya, iya. Iya, saya bilang Tuhan, apakah begini panggilan hidupmu kepada saya? Waduh. Satu waktu, sometime, momen yang sangat penting. Saya minum satu gelas obat anti nyamuk. Waduh, sempat mau bunuh diri juga Pak di titik Baygon. itu. Waduh, Ya. sudah minum. Karena minum satu gelas. Oh, gimana ceritanya itu, Pak? Karena Sudah di Sawidago tadi? sudah di Sawidago. Oke. Dan saya tinggal di gudang karena saya merasa tidak berarti dan tidak berharga. Saya tinggal di gudang sama-sama di bagian belakang itu dengan anjing beranak. Wih. Karena saya merasa seperti anjing. Pagi datang diantar makan, siang diantar makan, malam diantar makan. Iya, Ya. iya. Jadi merasa tak berarti, tak berharga, tak bernilai. Dan waktu itu masih musim kerusuhan, orang lagi tegang, orang lagi butuh banyak uang, orang lagi kalau ada sirene datang pengumuman, orang harus lari kemana-mana. Ya, aduh. Lalu saya bagaimana? Oh, iya, iya, iya. Orang yang tak bisa berbuat apa-apa dan tak punya kemampuan, Tak berdaya. angkat tangan. Waduh. Saya bilang, Tuhan, seperti Elia yang dikejar-kejar Izebel. Kalau boleh, betapa hebatnya penderitaan ini, aku ingin cepat pulang. Iya, iya, iya. Benar atau tidak benar jalan yang saya tempuh, saya tidak mau merepotkan orang lain. Nah, terus gimana? Setelah itu minum 1 menit, 2 menit, 5 jam, 7 jam, tak ada reaksi. Wih, luar biasa. Minum Baygon tapi tidak ada reaksi, Pak. Ternyata setelah dicek, Heeh. rasa strawberry. Maksudnya bagaimana, Pak? Ini jangan dicoba, jangan ditiru iya. karena ini tidak boleh, disclaimer. Iya. Ini special case. Special case. Ini kesaksian ya. Ya, special case. Jangan coba-coba, dan kalau ada yang coba bukan karena saya. Iya. Saya sudah ingatkan, jangankan 1 gelas, 1 sendok Anda pasti mati. Iya, iya. Ya, ini sekali lagi special case. Special case. Dan Iya. ini bukan mujizat tapi karena kasih karunia Tuhan. Iya, iya. Ya. Oleh karena itu, setelah itu 3 hari kemudian saya mendapatkan ayat Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan tetap bertekunlah dalam doa. Artinya bahwa memang sukacita itu datangnya dari Allah, tidak bisa kita ciptakan. Iya. Titus 3 ayat 5 bahwa dia yang memperbaharui semua hidup kita, datangnya dari dia. Kemudian dijelaskan harus bersabar. Nggak ada yang instan dalam hidup ini. Iya. Iya. Harus dari bayi, dari batita, balita, anak-anak, remaja, semua bertumbuh, berkembang. Demikian juga dengan saya bahwa harus bersabar. Kamu memang buta, tapi ada rencana Allah yang panjang, yang masih menjadi misteri, yang masih harus dicari, dan kamu pasti menemukannya. Yes. Itu. Ini yang harus kita langsung saja ya teman-teman, Iya. tanpa berkelambatan. Langsung saja. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Di saat sudah mau bunuh diri, minum Baygon, dan Bapak bisa ketemu harapan itu seperti apa? Di mana? Jadi saya ingin sampaikan bahwa kalau Tuhan sudah panggil kita dan akan dipakainya, tidak ada yang sanggup membatalkannya. Wow. Paulus berkali-kali di penjara, bahkan sudah divonis hukuman mati, tapi malaikat datang melepaskan rantai-rantainya yang mustahil bagi manusia. Yes. Itu. Jadi kalau Tuhan sudah panggil siapapun yang menonton dan menyaksikan podcast ini, Iya. jangan biarkan engkau terjebak pada bisikan setan dan jebakan iblis. Cepat keluar dari situ dan sambut panggilan Tuhan. Wow. Luar biasa. Gitu, Bapak ketemu itu di titik itu, maksudnya
ketika Dia datang, ya, dia datang kepada kita dan bukan dalam bentuk voice audible, bukan, iya. bukan dalam bentuk apa. Cuma saya karena rajin membaca, kemudian teringat Oh. Roma 12 ayat 12 dan saya panggil mama saya, tolong bacakan ayat ini, apa isinya, dan dibacakan, dan automatically saat itu juga dia bergeliat dalam pikiran, dalam jiwa, dalam rasa, dalam darah, adrenalin diputar sedemikian rupa. Iya, iya. Mengalir, dia seperti dinamit yang meledakkan segala kebencian, yang membersihkan segala akar pahit. Wow. Ayat itu. Wow. Dan itu sebabnya firman Tuhan itu sangat powerful. Yes. Oleh karena itu harus rajin baca Alkitab. Betul sekali. Karena manfaat dari baca Alkitab datangnya memang kita tidak bisa duga-duga ya Pak ya. Manfaat baca Alkitab Iya, iya. bukan hanya keimanan dalam keabadian, dalam kekekalan yang akan datang, tetapi saat itu juga Wow. ada manfaat yang besar yang akan Tuhan berikan. Narasi-narasi tulisan itu punya kuasa, saudara. Jadi itu bukan cuma seperti novel, bukan cuma seperti cerpen, Iya. bukan cuma seperti narasi dalam Google, tetapi dia ada kekuatan yang besar. Amin. Ya. Makanya penting untuk sahabat generasi mulai hari ini kita harus baca Alkitab. Yes. Ya, mungkin hari ini yang kita baca kita belum mengerti, tapi akan tiba saatnya ketika di saat-saat tertentu firman itu lewat dan jadi kekuatan buat kita. Dan akhirnya Ya. singkat cerita, pada tahun 2000 ada telepon nyasar, harusnya telepon ke tetangga, kurang lebih 200 meter, tetapi masuk ke nomor kami di 21362, saya masih Oh, hafal. telepon rumah dulu ya. Belum ada handphone ya. Ya, bapak saya telepon, angkat, halo. Tiba-tiba muncul suara, ternyata pendeta Martin Guso dari Bawen, Ambarawa, Salatiga, Jawa Tengah. Dia sebenarnya mau bicara dengan adiknya, tetapi ternyata bicara dengan ayah saya. Mereka bercerita entah apa yang dicerita, tapi dalam momen itu disinggung bahwa ada anak saya sudah buta. Iya. Sekarang di Sabidago, dia tidak selesai kuliahnya dan dia bersama-sama dengan kami. Kata Pak Pendeta Martin, kirim ke saya di Salatiga. Waduh. Dalam situasi dan kerusuhan, ayah saya seperti disetrum. Tiba semangatnya, dikumpulkan uangnya, kami berangkat keluar, baik untuk keluar mengungsi, termasuk keluar untuk satu visi besar. Ayah saya membawa saya ke Ambarawa. Ambarawa. Itu berapa Bawen. lama? Berapa lama Bapak di Sabidago itu baru ke sana? 2 tahun. Wah. Dan kemudian setelah tiba di Bawen, Iya. saya tinggal ternyata di panti asuhan. Tinggal di panti asuhan Dan Bawen. ketika saya tinggal di panti asuhan, di sana oleh Pendeta Martin disampaikan, Saudara Ritson, kamu menjadi koordinator doa. Saya bilang, what? Orang buta jadi koordinator doa? Iya, iya. Masih ada yang mau percaya orang buta ini? Apakah masih ada orang yang mau memberi kesempatan saya melayani? Dia bilang, kamu jadi koordinator doa di panti ini. Wow. Saudara penonton, kalau Tuhan mau pakai, setelah diperbaiki hati, pikiran, dan perasaan, dan passion kita tetap dipertahankan, maka dia akan mulai buka dari pintu pertama. Luar biasa. Pintu pertama kami keluar dari Sabidago, berjumpa dengan Pendeta Martin. Mungkin saya tidak dibayar waktu itu, tapi ketika diberi kesempatan untuk melayani, satu penghargaan yang sangat besar. Ya. Begitu, brother. Dan kemudian di panti asuhan itu saya dipertemukan dengan seseorang tunanetra yang hebat. Dia adalah almarhum Nikodemus Sumarwoto, dosen di Universitas Kristen Satya Wacana. Saya bilang, ini apalagi Tuhan? Dagelan apalagi? Lelucon apalagi? Masakan seorang yang buta bisa jadi dosen? Wow. Iya, iya, iya. Dari situ muncul harapan baru. Bapak ini bilang, saya bawa kau ke rumah saya. Dia kasih masuk di perpustakaannya, begitu banyak buku-buku huruf braille, ada mesin tik braille di sana. Dia kasih kenalan istrinya tidak buta, juga dosen di UKSW. Dia kasih kenalan istrinya 2, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, tidak buta. Dan kemudian dia bawa saya ke kampus untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar dosen. Dan dia ngajar, saya mendengarkan di sampingnya. Waduh. Saya bilang, wah, Luar biasa. pintu kedua. Iya. Dia bilang, Saudara Ritson, kalau saya bisa seperti ini, kamu akan bisa lebih hebat dari saya. Wow. Kemudian waktu itu Desember, maka saya diajak satu pertemuan di Bandungan, di Jawa Tengah.
ternyata Bible Camp tunanetra se-Indonesia. Wih, keren sekali. Saya bilang, Tuhan, ternyata saya tidak sendiri di bawah kolong langit ini. Waduh. Yang mengalami kebutaan bukan cuma saya, bukan cuma saudara Nikodemus Sumarwoto, tetapi begitu banyak tunanetra Kristen dengan segala macam profesi, dengan segala macam pencapaian-pencapaian. Ada yang khotbah, ada yang main keyboard, Wih. ada yang main drum, ada yang main bass, ada yang main gitar, ada yang menjadi worship leader, ada yang menjadi singers, Wow. ada yang sarjana, ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, ada yang menikah buta dengan buta, ada yang menikah yang buta dengan yang tidak buta. Wis. Luar biasa. Luar biasa. Lihat cara Itu kerja berapa Tuhan. Berapa orang di situ kira-kira, Pak? Kurang lebih 300 orang. Waduh. Lihat cara kerja Tuhan. Yes. Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Bible Camp, yes. Iya, dia memanggil kita. Dan dari situ saya belajar dunia orang buta di Yogyakarta selama 6 bulan. Belajar menulis huruf braille, Iya. belajar komputer bicara for the blind, belajar menggunakan Android, belajar berjalan dengan tongkat, belajar berinteraksi, belajar berkomunitas, belajar segala-galanya. Wow. Makanya sampai sekarang bisa kita chat-chatan lewat WhatsApp juga, Pak ya. Saya bisa, teman-teman. Iya. Baru kemarin juga Bapak Pendeta Ritson sempat mampir di komunitas kami untuk sharing memberkati anak-anak muda di Tentena. Bapak Pendeta juga bisa baca Alkitab. Nah, ini Iya. mungkin penasaran bagaimana orang buta bisa baca Alkitab, bisa balas WhatsApp, dan juga bisa aktivitas yang lainnya. Ya, Ya, bagaimana Bapak Pendeta? Mungkin bisa dijelaskan atau dipraktekkan. baik. Ya. Laptop saya atau PC saya tidak bawa, tapi saya bawa Android saya. Ya, Ya, bisa Mbak Mary. ya. Oke. Wah, ini luar biasa sekali ini sahabat generasi. Oke. Sama semua merek bisa. Oke. Brother Rizky boleh chat saya. Iya, Pak. Kalau belum punya nomor saya chat ya. Oke, jadi layarnya sama semua, brother. Iya, oh Ya, iya. touchscreen begitu. Sekarang saya mau cari brother punya nama. Ini kan saya kembali normalkan dulu. Iya. Seperti ini. Jadi dia ada suara saya. Jadi namanya Tollback. Tollback. Ya, nanti kalau di Android kita atau di iPhone itu bisa dimasuk di setting atau pengaturan, kemudian masuk di aplikasi aksesibilitas, kemudian baru masuk di Tollback, baru diklik, baru diaktifkan. Tollbacknya dia akan bersuara. Seperti ini suaranya. Saya masuk sekarang di Oke. Ya. Saya masuk di Oh, WhatsApp. siap. Itu saya mau cari nomornya brother. Cari. Oke, Rizky ya. Jadi kalau saya Oke. send to I S Luar biasa. Oke. Wah, Jadi banyak sekali Rizky di sini. iya. Ya. Keren sekali. Ini semua HP ada, Pak? Ini ya? Semua. Wih. Semua. Sebentar. Wah. Rizky Mantolo, betul ya? Iya, betul, Pak. Ya. Itu. Oke, sekarang saya ketik chat ya. Iya. Wah, keren sekali. Ya. Sebentar. Ya, saya kirim. Masuk. Shalom. Wah, Nah. luar biasa. Coba balas ke saya tapi jangan Jangan bilang bilang. apa yang diketik. Saya baca sendiri. Apapun boleh. Oke, siap. Ya. Kita coba ya. Telegram, WhatsApp, Masuk Shalom. WhatsApp. Ya, kita coba chat. Jangan bilang ya. Carlo Manano, 19.2 Risky Mantolu,
Kedek Peason. Shalom 20.25. Oke. Bacon. Dalamak. Semangat Pack 20.25. Semangat Pak. Wih, luar biasa. Ya. Bisa loh teman-teman. Ya, jadi kalau zaman Yesus ada mujizat, dia menyembuhkan mata orang buta. Iya, Zaman sekarang itu juga mujizat masih ada. Yesus menggunakan teknologi untuk mempersempit kebutaan. Wow. Jadi kebutaan tidak menjadi alasan untuk orang menyerah. Kira-kira begitu, brother. Waduh, luar biasa. Jadi saya dapat berkomunikasi dengan kawan-kawan di Thailand, di Vietnam, di USA, di Aussie, dimanapun. Ya, jadi kita punya banyak grup. Di handphone saya ini ada hampir 100 grup. Waduh. Begitu. Dan berkomunikasi melalui WhatsApp grup, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui berbagai medsos yang ada. Luar biasa. Ya. Keren sekali ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman yang sekarang matanya normal tapi malas-malasan membuat semua jadi alasan untuk tidak berkembang. Wah, jadi melalui Pak Pendeta Ritson ini kita semua bisa melihat ya, selalu ada harapan bagi orang yang mau berjalan, terkhususnya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Pak Pendeta ya. Ya, amin. Jadi saya lanjutkan setelah saya belajar di Jogja, kemudian saya kembali ke Jakarta untuk menaklukkan kota Jakarta yang sangat besar itu. Nah. Saya lanjut studi lagi di kampus dalam keadaan buta. Kembali lagi di kampus yang sama? Kampus yang berbeda karena kampus yang lama kami itu pernah dibakar, jadi saya khawatir kalau dibakar lagi orang kan otomatis lari, saya nanti ditinggal sendiri kan repot. Nah, kemudian saya pindah kampus, kemudian saya kuliah dengan 45 satu angkatan, kemudian 2004 saya lulus S1 dan skripsi karya ilmiah terbaik adalah Ritson Manyonyo yang matanya tidak buka. Luar biasa. Summa cum laude. Ya. Cum laude. Cum laude. Dan kemudian saya sambil kerja sambil kuliah untuk cari uang membiayai kuliah. Iya. Wah, sebentar Pak, sebentar, jangan buru-buru dulu. Iya. Sambil kerja sambil kuliah. Pak Pendeta ini mulai kuliah dari awal lagi berarti? Saya tinggal lanjutkan. Lanjutkan. Oke, lanjutkan di kampus yang berbeda. Di kampus yang berbeda. Oke, terus skripsi dan mendapatkan cum laude. Lulusan terbaik bahkan. Iya. Wow, luar biasa. Padahal itu sudah buta total. Jadi saya kalau belajar itu pakai tape rekaman zaman dulu yang segi 4 seperti Walkman. Iya. Saya duduk paling depan, dosen mengajar, saya rekam, sampai di rumah saya kasih menyala lagi di tape yang masih zaman dulu. Waduh. Kemudian saya tulis lagi dalam huruf braille. Ya, dan kemudian saya hanya merangkum. Demikian seterusnya. Saya menjalani kuliah normal sebagaimana mestinya. Saya tidak minta privilege. Saya harus bikin makalah, bikin paper. Saya harus presentasi di depan dan lain-lain. Wow. Ya. Biasa. Dan sambil kerja cari uang. Saya pernah jadi dosen tamu, mengajar untuk cari duit. Saya kerja di yayasan lain untuk juga cari duit untuk membiayai kuliah dan cari makan di Jakarta. Waduh, itu kos-kosan? Kos-kosan, masak sendiri, cuci sendiri, setrika sendiri, pokoknya sendiri semua. Dalam keadaan buta. Luar biasa ya. Iya. Wow, sahabat generasi, kita boleh melihat ya satu sosok yang sangat menginspirasi kita semua. Orang buta yang tidak terbatas ya. Orang buta yang tidak terbatas. Kalau kita lihat slogannya di YouTube-nya Pak Pendeta Ritson ini, melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa ya Pak Pendeta ya. Brother, thank you brother. Luar biasa. Sangat memberkati sekali ya. Lanjut Pak Pendeta. Kemudian 2005 saya resign dari tempat pekerjaan. Kemudian 2006 saya mulai merintis pelayanan namanya Yayasan El Safan. 2000 berapa? 2006. 2006. 7 Februari saya deklarasi mendirikan El Safan Ministry. Saya di tempat kontrakan kecil, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu kecil, 3x7 ruangan itu. Kemudian saya mulai mengambil 1 anak buta, 2 anak buta, sampai 8 anak buta. Kemudian saya akhirnya bisa berdamai dengan pacar yang pernah meninggalkan waktu saya pertama kali buta. Dia datang ke kos-kosan saya, dia ketuk pintu, dan ketika dia bilang, "Shalom, selamat siang." Iya. Suara itu kelihatannya masih saya tahu. Waduh, itu berapa lama itu pisahnya Pak? Kami pisah kurang lebih hampir 5 tahun. Wow, itu yang jadi istri saat ini atau? Iya betul. Wow, luar biasa. Ketika dia ketuk pintu,
Saya dengar suaranya, langsung amarah, kepala berasap. Dulu waktu saya menderita kamu di mana? Dulu waktu saya buta kamu di mana? Kan begitu? Iya. Iya. Kenapa sekarang baru datang? Saya buka pintu itu langsung saya usir dia. Pergi kau dari sini. Begitu, brother. Iya kan? Iya. Iya, mungkin dia sudah lihat saya aktif kembali kan? Iya. Iya, tidak jatuh, tidak terpuruk. Dia ingin lagi merajut ulang hatinya yang sudah tertutup. Waduh. Begitu? Tapi saya menolak, brother. Saya tutup lagi pintu, tapi saya berdoa, Tuhan jangan biarkan dia pergi. Ngeri, brother, kalau dia pergi. Saya kehilangan yang kedua kalinya. Waduh. Akhirnya cepat-cepat saya buka pintu, saya bilang, kita berdamai. Rekonsiliasi. Ya kan? Iya. Nah, maka dalam keadaan itulah kami memulai pelayanan 2006, kami memulai panti asuhan yang sangat sederhana. Wow, kemudian dari Yayasan El Safan ini jadi betul, sebuah panti asuhan. Sebuah panti asuhan. Wow. Kemudian kami mulai melayani, kami tidak punya donatur, kami tidak punya siapa-siapa. Dia bekerja sebagai guru SD honorer di Jakarta. Malam hari dia bekerja di perusahaan finance yang mengisi uang di ATM. Iya. Kemudian saya belum banyak jadwal khotbah. Dengan uang yang ada di saku kami mulai membiayai pelayanan. Wow. Menikahnya tahun berapa, Pak? Menikahnya 2007. 2007. Orang tua pacar saya tidak setuju karena orang tua dia berpikir orang buta mau kasih makan apa anak saya. Wow. Akhirnya karena kami sudah pacaran lama, saya ultimatum, kalau kamu tidak mau kawin dengan saya cari yang lain. Wis, luar biasa. Wow. Akhirnya diambil komitmen, maka 2007 bulan Juli kami pulang menikah di Sebidago tanpa dihadiri oleh orang tuanya. Saya bilang sama dia, menurut undang-undang perkawinan, kamu sudah usianya pas, kamu layak dan pantas menikah. Lalu orang tuaku gimana? Kita berdoa, satu waktu mereka akan terima. Kami menikah, dan kemudian satu waktu kami pulang ke Langori di Pomala Kolaka Kendari, dan ketika kami pulang, orang tuanya terbuka dan menerima. Itu sudah berapa tahun usia? Setelah kami 5 tahun perkawinan. Sudah ada anak waktu itu? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Oke. Jadi ketika kami pulang, orang tuanya memeluk saya dan saya tanya, kenapa mama mau menerima? Iya. Dia bilang, ternyata saya baru sadar, anak saya tidak pernah terlantar. Dulu pulang kurus, sekarang gendut. Waduh. Berarti bisa dikasih makan. Iya. Luar biasa ya. Oke, kembali ke yayasan tadi, Pak. Singkat cerita, Yayasan El Safan berjalan. Tahun pertama, tahun kedua, kemudian kami mencoba proses marketingnya, kami mendesain, memanage organisasi dengan baik. Kemudian sebelum ada karyawan, istri yang mencuci pakaian, saya yang masak. Waduh. Kemudian gantian, istri mengajar, saya yang bawa anak-anak kasih mandi, dan lain sebagainya. Kemudian tahun ketiga kami sudah ada karyawan. Kemudian sampai saat ini karyawan yayasan ada 54 orang. Wow, luar biasa Bapak Ritson. Kita sudah membina dan mendidik kurang lebih 150 anak buta di Indonesia. Dan kita sudah membuka unit pelayanan sekolah luar biasa, TK, SD, SMP, SMA. Kita membuka pelayanan panti sosial. Wow. Kemudian kita membuka cabang di Sewidago Sekolah PAUD Terpadu Inklusi. Sudah 7 kali menamatkan TKA, TKB, dan Playgroup. Kita membuka pusat balai latihan kerja disabilitas juga di Sewidago, berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, dan teknologi. Wow, luar biasa. Sahabat generasi dengan kondisi yang dalam tanda kutip terbatas ya, tapi yang Bapak Pendeta Ritson lakukan bahkan membuat kami generasi muda terpukul dalam artian wow, Bapak Ritson bisa, berarti kami juga harus bisa. Amin. Dan melalui podcast ini saya membawa hasil produk kami ini, ya bisa ditunjukkan ya. Mungkin sahabat generasi sudah melihat tadi ada apa saja. Ini bisa dijelaskan? Ini kopi. Wow. Ini kopi Arabica. Dalam satu kemasan ini 80.000, dia ikut harga pasar. Kopi Arabica kami di atas ketinggian 844 meter di atas permukaan laut dengan kedinginan
antara 16 sampai 24 derajat. Iya, di atas Kampung Lena kurang lebih 1,5 kilo. Ya, ini kemudian produk kami berikutnya ada ini cengkeh. 1 kilogram sekarang 85.000 per kilogram harga pasar, bisa berubah. Ada 1.500 pohon cengkeh. Di atas itu ada 25 tenaga yang kita rekrut dari Sulewana, dari Buyung Pondoli, dari Sawidago, dan dari berbagai-bagai tempat. Ya, jadi orang buta sudah mempekerjakan orang yang tidak buta. Waduh. Ada lagi satu. lagi. Ya, ini kayu manis. Ya, saudara. Ya, kelihatannya di Tentena tidak laku, tapi kalau di Jakarta ini 150.000 satu bungkus begini. Dan kita sedang memproduksinya, kita sedang melakukan packing, gitu ya. Jadi ya. bisa dikirim jual di Jakarta juga, Pak? Ya, sedang dalam proses semua. Jadi kita bertani, berkebun secara modern. Ya. Online Ya, semuanya. ada online. Nanti bisa akses di TikTok kami di BLK Disabilitas Maumbus Elsa Fund. Bisa juga di IG kami atau di Twitter, bisa diakses di sana. Ada nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk memesan produk ini. Langsung saja. Ya, ada juga produk durian Musang King, ada durian Montong Kani, juga ada mangga manis madu, ada nangka bidulang, ada rambutan Aceh di sana, ada cabe yang luar biasa yang kita produksi. Ya. Cabe lokal. Cabe lokal. Wow. Ya, kita produksi luar biasa. Wow. Pekerjaan Tuhan memang dahsyat melalui kehidupan Pak Pendeta Jadi Ritson, generasi muda ya. jangan biarkan lahan tidur, kasih bangun semua itu lahan, jangan jadikan siopo punya, tapi harus diolah. Iya. Kira-kira begitu ya? Harus diolah ya. Luar biasa. Sekarang tim yang bergerak di Yayasan Elsa Fund sendiri, Bapak, dari mana semua itu? Di Jakarta itu dari berbagai-bagai disiplin ilmu, dari berbagai-bagai suku. Wow. Untuk yang di Sawidago, kita punya kepala sekolah sudah PNS, ada 4 guru honor daerah. Wow. 2 alumni Universitas Kristen Tentena. Wow. Nah, kita sudah memberdayakan alumni di sana. Kemudian yang di Pusat Balai Latihan Kerja, 2 dari Buyung Pondoli, 3 dari Sawidago. Wow. Luar biasa. Perjalanan Bapak Pendeta Ritson Manyonyo, kalau sahabat generasi tadi lihat sempat mau bunuh diri dan sampai saat ini sudah jadi berkat untuk banyak orang. Bahkan sekarang mempekerjakan kurang lebih berapa tadi? 54 karyawan. 54 karyawan yang tidak buta. Iya, yang tidak buta. Yang hari ini ikut di BLK Disabilitas di Sawidago, ada 2 yang disabilitas. 1 disabilitas fisik, ya, kakinya bermasalah. Iya. Ya, tapi dia ikut bekerja di sana. 1 karena pendengaran. Ya, jadi ke depan kita akan kumpulkan rekan-rekan disabilitas dari kampung ke kampung. Waduh. Akan masuk di pusat balai latihan kerja kami, akan dilatih untuk komputer IT. Wow. Nanti kita akan buat lapangan futsal, basketball, volleyball di sana. Kita punya Baruga 8 kali 13. Begitu. Kita akan buat keripik pisang, kita berbasis UMKM. Jadi disabilitas nanti di dataran Poso kita akan rekrut supaya mereka hidup mandiri, punya usaha. Wow. Kita akan latih mereka untuk pangkas rambut, jahit menjahit, segala macam hal untuk generasi disabilitas di Kabupaten Poso dan sekitar. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bermitra dengan lingkaran positif dan juga ruang positif menjadi kawan sekerja Allah. Siap. Nanti kita akan buat Liga Maumbus. Waduh, luar biasa. Berarti jadi banyak Bapak Ritson jadi bisa membawa harapan yang baru untuk orang-orang disabilitas yang mungkin pernah ada di titik terendahnya saat ini, atau mungkin ada yang nonton saat ini yang sedang dalam keterbatasan, baik itu keterbatasan fisik maupun keterbatasan yang non fisik. Ya. Semoga dengan kesaksian yang Bapak Ritson sampaikan saat ini, sahabat generasi bisa lebih semangat lagi ya. Ya, bagi jangan yang malas, punya, ya betul, yang punya bakat seni, musik, budaya, kita akan juga nanti saya akan kirim sarana full band begitu. Dengan berbagai perlengkapannya, kita akan latih generasi muda di sana, gitu ya.
Kita juga akan melatih bekerja sama dengan Sinode GKST untuk pelatihan ilmu homiletik sederhana, ilmu hermeneutik sederhana, ilmu khotbah, ilmu konseling, agar efektif mendampingi jemaat. Kira-kira begitu. Luar biasa. Jadi di semua lini semua masuk ya? Iya. Baik itu yang rohani maupun termasuk yang rohani juga. Pelatihan barista. Kita sudah punya jaringannya karena kita punya kopi di sana. Kita akan datangkan nanti pelatih profesional untuk melatih barista agar di setiap kampung ada kafe-kafe kecil yang menjadi milik generasi muda supaya tidak lagi keluar pergi kemana-mana, tetapi mereka bisa punya penghasilan di desanya masing-masing. Bahkan kita akan juga join dengan Dinas Pariwisata karena kita punya satu tempat ada mini waterfall. Di mana, Pak? Di Sakiti Garden, di Sawidago. Ada air terjun. Di sana ada 500 pohon durian yang sudah kami tanam. Ada cengkeh juga di sana. Kita akan bikin ekowisata. Ekowisata luar biasa ya. Ditunggu kapan grand openingnya. Siap. Sama-sama kita ramaikan. Wow, luar biasa sekali sahabat generasi. Iya. Wow, ya Pak. Jadi apalagi Pak mungkin yang bisa disampaikan kepada sahabat generasi ini? Saya pikir sahabat generasi, mari kita menjadi tuan di kampung sendiri. Intinya jangan malas. Salomo berkata belajar kepada semut. Di saat dia hujan, dia tinggal di dalam lubang. Di saat musim panas, dia bekerja giat mencari. Artinya jangan pernah menjual lahan, kebun, sawah, apapun yang menjadi warisan leluhur kita. Karena tanah tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, jadilah petani yang hebat, petani yang unggul. Dengan lahan yang terbatas, belajar dari YouTube, engkau akan menjadi orang yang sangat kaya menurut kitab Kejadian. Wow. Amin, amin. Luar biasa sekali ya. Pak Ritson Manyonyo sangat memberkati. Ini pasti teman-teman juga yang menonton, yang di studio ini pasti terpukau melihat perjalanan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya melalui begitu banyak proses. Tadi ya saya garis bawahi tadi sempat hidup macam anjing ya, hidup di belakang, hidup di belakang bersama dengan anjing beranak, merasa seperti anjing yang terus diberi makan, yang kehilangan harapan, yang ada di titik terendah sampai Tuhan perlihatkan. Jadi jangan pernah menyerah ya. Apapun keterbatasan saat ini, ingat Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Raihlah cita-cita, berproses dengan baik, jaga hidupmu, jaga kekudusanmu, jangan nonton-nonton yang porno. Kalau nonton-nonton yang porno, sudah dekat berbuat sesuatu yang porno dalam dirinya. Karena kejahatan kalau sudah matang, dia cepat akan terjadi. Jangan biarkan hamil di luar nikah. Jaga segala sesuatunya. Jangan narkoba, karena kalau sudah narkoba hancur hidupmu, karena saya sudah melakukannya di Surabaya. Oleh karena itu, mari persiapkan diri. Kalau ingin menjadi pribadi yang bersahaja, maka harus hidup dalam Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa engkau pasti bisa. Kalau saya bisa sampai di 7 negara, seluruh Indonesia hampir saya keliling, saya percaya kalian yang tidak punya kebutaan matanya pasti akan lebih hebat. Amin. Wow. Sudah ke 7 negara Pak ya? Sudah 7 negara. Itu ngapain Pak? Saya sudah ke Malaysia, ke Thailand, motivator, kemudian ke Myanmar, ke Israel, ke Yordania, ke Mesir, dan ke Dubai. Ada yang menjadi narasumber, ada yang menjadi peserta conference, ada yang melakukan Holy Land Tour, dan lain sebagainya. Luar biasa. Setidak-tidaknya sebelum ke Bethlehem dulu. Bethlehem dulu ini Kak. Oke, sahabat generasi. Wow, luar biasa Pak Ritson. Kami sungguh terberkati melalui perjalanan hidup yang sudah diceritakan oleh Bapak Ritson Manyonyo, penyertaan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupannya Bapak Ritson. Saya yakin dan percaya itu bisa memberkati kita semuanya. Amen. Ya, kata-kata penutup Pak Ritson mungkin sebelum kita akhiri podcast kali ini. Banyak baca Alkitab, banyak berdoa, belajar untuk memuji Tuhan. Jangan pernah lupa pergi ke gereja, pergi pembacaan, ikut komsel, komunitas, cari teman yang positif. Amin.
Karena jika engkau bergaul dengan pemabuk, automatically kau pasti jadi pemabuk. Kalau engkau bergaul dengan orang yang pebisnis, automatically spiritnya, ilmunya, kemudian tantangannya, engkau akan menjadi pebisnis ke depan. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang punya cita-cita tinggi, maka engkau juga pasti akan bercita-cita tinggi. Dan yang terakhir, selalulah melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Amin. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ritson Manyonyo. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selalu jadi berkat. Shalom. Shalom.